Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Juliana, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, di materi yang kedua ini, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran, kita akan membahas tentang surat An-Nas. Jadi, sebelum kamu melafalkannya, ikutin Ibu yuk. Ibu ada sebuah lagu atau sebuah permainan, yaitu namanya Tepuk Tangan Surat An-Nas. Ikutin Ibu ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu adalah tepuk tangan surat An-Nas. Anak-anak bisa mengajak orang tuanya ya di rumah, karena kita kan tidak di sekolah. Kalau di sekolah kita bisa rame-rame bersama-sama. Nah, kita ulangi lagi ya. Boleh ajak orang tuanya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, sekarang kita belajar melafalkan surat An-Nas. Sebelum Ibu memberikan materinya, Ibu mau bertanya, apakah di antara anak-anak sudah bisa melafalkan surat An-Nas? Atau bahkan sudah hafal? Oke, alhamdulillah kalau bagi yang sudah bisa melafalkannya, apalagi bisa menghafalkannya. Nah, sebelum Ibu menyuruh kamu membacanya sendiri, Ibu akan mencontohkan dulu bagaimana cara melafalkan surat An-Nas itu dengan baik dan benar. Ikutin Ibu ya nanti ya, tapi dengarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pernah dengar kan anak-anak? Ya, surat An-Nas ini surat 3 kul yang selalu dibaca ketika sholat, ya, atau bahkan sebelum tidur. Nah, mungkin anak-anak sudah bisa, tapi kita melafalkannya harus dengan baik dan benar ya. Kita ulangi lagi. Per ayat. Ayat yang pertama dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo coba ikuti Ibu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua. Malikin nas. Ulang sekali lagi. Malikin nas. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ulang sekali lagi. Ilahin nas. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Ulang sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Masuk ayat yang kelima.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulang sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Kita ulangi secara keseluruhannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi di sini anak-anak harus memperhatikan cara pengucapan huruf, tanda tasydid, di mana huruf H dan Kho itu beda bunyinya. Terus huruf Sin dan Shin juga beda ya. Jadi ketika kamu membaca, alangkah baiknya diperhatikan huruf-hurufnya sehingga ketika kamu baca itu yang kamu baca adalah benar. Ya, khonnas, jangan khonnas, tapi khonnas gitu ya. Min syarri, jangan min sari. Min sari salah, tapi min syarri. Oke, perhatikan tulisannya baik-baik, hurufnya baik-baik, pelajari lagi biar pengucapannya dan pelafalannya benar. Nah, di sini lebih terang lagi ya. Mungkin tadi tulisannya agak kecil, yang sekarang ini agak besar. Jadi anak-anak bisa lihat mana hurufnya yang kho, shin, atau sa, atau za gitu ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Lihat hurufnya sesuai yang ibu bacakan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ingat, ma di sini pendek. Malikin nas. Ilahin nas. La-nya panjang. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Huruf shin dan huruf kho. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, sekarang kamu punya sebuah tugas, yaitu menghafalkan surat An-Nas. Surat An-Nas itu kita hafalkan ayat per ayat seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Oke? Tapi kalau kamu belum bisa menghafalnya, tidak apa-apa. Kita belajar dulu melafalkan surat An-Nas dengan baik dan benar, bagaimana cara pengucapan huruf-hurufnya, ya. Nah, setelah kamu belajar menghafal surat An-Nas atau melafalkan surat An-Nas, di sini Ibu akan menyuruh kamu membuat sebuah kolom, di mana kolom tersebut ada anak harus memberi tanda centang, ya. Di mana cara menghafal surat An-Nas itu ayat per ayat ya. Ayat pertama, apakah kamu sudah hafal atau belum? Jika sudah, kamu centang. Ayat kedua, udah hafal atau belum? Kamu centang. Tapi ingat, cara menghafalnya harus benar per hurufnya. Jangan sampai ada
kata yang salah. Huruf sin, shin beda. Huruf ho harus dibunyikan. Oke? Ini nanti anak-anak bisa buat di buku tugasnya ya. Nah, setelah tadi Ibu ajarkan bagaimana cara melafalkannya, terus anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah. Sekarang anak-anak, Ibu akan mengajarkan apa itu pesan dari surat An-Nas. Ya, surat An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu wajib berlindung kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang dalam ke jiwa manusia, baik itu dari jin dan manusia. Jadi kejahatan manusia ini datangnya dari dua. Ada yang pertama dari jin dan ada dari manusia. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah, wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pohon besar, bukan kepada patung. Jadi hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada lembar sikapku, di mana Ibu memberi kamu sebuah tugas, ya. Sebelum Ibu mengakhiri ini, Ibu mengingatkan kamu akan tugas yang telah Ibu berikan, di mana tugas tersebut bisa kamu tulis di buku pelajaran kamu. Oke? Sekian dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.